بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada bulan dan hari-hari tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebur dan mengampuni dosa-dosa hambanya dan melipat gandakan pahala setiap amal yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Khususnya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan setiap dosa hambanya, dan pada hari Arafah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya bagi siapa saja yang melakukan puasa sunnah Arafah pada hari tersebut. Namun perlu kita ketahui bahwa ada beberapa golongan orang yang tidak akan mendapatkan ampunan pada hari-hari tersebut, serta taubat dan istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah golongan orang-orang tersebut dan apa penyebabnya mereka ditolak istighfar dan taubatnya? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti semuanya tidak ada yang sempurna, dan pasti semuanya pernah melakukan salah dan juga dosa. Namun meskipun begitu, di saat seseorang melakukan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan setiap dosa hambanya selama 6-7 jam, dengan harapan dalam jangka waktu tersebut bisa digunakan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan semua perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, dan beristighfar atau memohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Namun meskipun begitu, perlu kita ketahui bahwa ternyata ada sekelompok orang yang meski telah meminta ampun dan membaca istighfar setiap hari, namun ternyata istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan meskipun istighfarnya sampai 1000 kali setiap harinya. Dan hal ini disebabkan karena mereka tidak memperdulikan syarat utama diterima taubatnya seseorang. Karena menurut para ulama ahli sufi, ada beberapa syarat agar taubat dan istighfar seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjelaskan bahwa syarat diterimanya taubat ada 3. Yang pertama yaitu menyesali atas kesalahan yang telah ia lakukan. Dan yang kedua yaitu meninggalkan setiap kesalahan dan dosa tersebut.
Lalu yang ketiga yaitu berjanji serta berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali dan melakukan dosa dan kesalahan tersebut. Bahkan menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjelaskan bahwa dari ketiga syarat ini semuanya mesti dipenuhi dalam bertaubat dan beristighfar agar taubat dan istighfarnya bisa diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa saja golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut ini 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu orang-orang yang terus-menerus melakukan perzinahan. Maka meskipun ia terus-menerus beristighfar, namun ia terus-menerus melakukan zina tersebut, maka sebanyak apapun taubat dan istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama ia masih terus-menerus melakukan perzinahan tersebut. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu syarat utama diterima taubatnya seseorang yaitu harus meninggalkan dosa-dosa tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali melakukan dosa zina tersebut. Maka meskipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar, namun ia tidak meninggalkan perbuatan zina tersebut, maka istighfar dan taubatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang terus-menerus memakan harta haram. Setiap harta haram yang didapatkan dari cara-cara yang haram atau harta milik orang lain yang kemudian ia makan, maka makanan haram tersebut akan bercampur dengan darah dan menjadi daging dan tulang yang ia gunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran apabila seseorang terus-menerus memakan makanan yang haram, maka meskipun ia terus-menerus bertaubat dan beristighfar, namun ia tidak meninggalkan dosa-dosa tersebut dan tidak mengembalikan harta haram tersebut pada pemiliknya serta meminta ridhonya, maka istighfar dan taubatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu orang fakir namun sombong. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa salah satu golongan manusia yang tidak akan diterima taubat dan istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang fakir yang sombong. Karena setiap kesombongan orang yang fakir, baik dalam harta ataupun ilmu, itu lebih buruk daripada kesombongan orang-orang yang kaya raya dan banyak harta. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam hadisnya bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, yaitu orang tua yang suka berzina, orang miskin yang sombong, dan seorang pemimpin yang suka berbohong. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Kemudian yang keempat, orang yang ditolak istighfar dan taubatnya yaitu pemimpin yang suka berbohong terhadap rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti dalam hadisnya bahwa tidak ada seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini terkecuali seorang pemimpin yang sudah mati namun ia masih memberi kesengsaraan kepada rakyatnya, dan sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka selama mereka masih menyengsarakan rakyatnya dengan mengumbar kebohongan misalnya, maka istighfarnya akan sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu orang yang memakai pakaian haram atau yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan jika kita telaah secara mendalam, para ulama semuanya telah sepakat bahwa menutup aurat menjadi salah satu tolak ukur keimanan seorang muslim.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu, dan janganlah kalian melihat paha orang yang hidup dan juga orang yang mati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka tak heran jika seseorang bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosa tersebut, namun mereka tidak meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka taubatnya akan sia-sia, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di awal video tadi. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, semoga kita semua tidak termasuk dari 5 golongan ini, dan kita semua bisa melakukan taubat dengan sebenar-benarnya, sehingga semua dosa dan kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.